Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pengantar ilmu peternakan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar peternakan, baik berupa definisi apa itu ternak, kemudian peranan ternak terutama bagi kehidupan manusia. Kemudian kita akan juga membahas mengenai faktor-faktor pendukung peternakan dan hal lain sebagainya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari ternak. Ternak adalah segala jenis hewan yang dipelihara untuk tujuan diambil produksinya, baik berupa daging, susu, atau telur dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan ternak dengan hewan adalah dari tujuan produksinya. Jadi kalau hewan ternak dia spesifik dari hewan, yaitu hewan yang diambil produksinya. Jadi memang tujuannya itu untuk dipelihara untuk diambil produksinya. Seperti apa? Seperti contohnya adalah daging, susu, dan telur. Jadi itu yang membedakan hewan dengan ternak. Prospek usaha peternakan sangat cerah dan berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pertanian. Karena apa? Karena manusia selamanya pasti akan membutuhkan bahan pangan, baik berupa daging, telur, itu sumber dari peternakan, maupun dari sumber pertanian. Oleh karena itu ini adalah sangat vital ya untuk pertumbuhan atau untuk perekonomian suatu negara. Produk peternakan memegang peranan yang sangat penting di masa yang akan datang. Karena apa? Karena itu tadi juga terkait dengan kebutuhan dari bahan pangan manusia yang semakin hari semakin meningkat, dan tentunya ini akan sangat menentukan produk peternakan ini untuk di masa yang akan datang. Berikut 6 faktor penentu usaha peternakan. Yang pertama, kebutuhan pangan meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia. Jadi yang tadi sedikit kita bahas ya di awal tadi, bahwasanya populasi manusia terus meningkat sehingga kebutuhan bahan pangan juga akan terus meningkat. Yang kedua, produk pangan asal ternak mempunyai kandungan nilai gizi yang berkualitas, karena apa? Ya bisa kita bandingkan dengan produk pertanian misalnya, kandungan gizi dari produk ternak tentu lebih tinggi. Contohnya protein dan lemak. Itu tentu kita ketahui bersama bahwasanya nilainya lebih tinggi daripada bahan pangan berasal dari pertanian. Ternak mempunyai kemampuan untuk mengubah bahan pakan menjadi produk pangan manusia. Nah, ini ada bahan pakan dan bahan pangan. Nah, ini berbeda ya. Perbedaannya apa? Kalau pangan itu diperuntukkan untuk manusia, sementara pakan itu makanan yang diperuntukkan oleh hewan atau oleh ternak. Jadi itu berbeda ya. Itulah perbedaan pakan dengan pangan. Nah, di sini ternak mempunyai peran, dia bisa merubah bahan pakan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, terutama sebagai sumber makanan, menjadi produk pangan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi gampangnya, bahan pakan ternak seperti rumput, contohnya seperti itu. Rumput dimakan oleh ternak, kemudian ternak tadi bisa menghasilkan produksi, baik berupa dagingnya, ataukah itu susu, telur, dan lain sebagainya. Dalam siklus kehidupan, ternak berperan bagi kesuburan dan konservasi lahan dan air.
Apa hubungannya? Tentu kita tahu ya, ternak itu kotorannya atau fesesnya, urinnya itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang ya, terutama ya. Jadi itu tentu sangat berguna bagi kesuburan tanah dan untuk pertanian. Ternak merupakan sumber protein, energi dan lain sebagainya. Jadi ternak merupakan sumber gizi ya. Fokusnya ke situ ya, terutama ke sumber gizi bagi manusia karena memiliki nilai protein, lemak, energi yang cukup tinggi. Kemudian dunia peternakan merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja. Jadi peternakan itu, terutama usaha peternakan, bisa kita lakukan untuk mendapatkan pendapatan sebagai sumber pendapatan. Selain itu juga sebagai sumber lapangan kerja karena usaha peternakan ini juga membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga ini akan membuka peluang untuk membuka lapangan kerja yang lebih tinggi lagi. Berikutnya, peranan ternak bagi manusia. Peranan ternak bagi manusia dapat berupa sebagai sumber protein dan kalori, dalam hal ini sebagai sumber gizi bagi manusia. Kemudian yang kedua sebagai sumber tenaga kerja, pupuk, tabungan, dan biogas. Jadi ternak ini juga bisa jadi tenaga kerja tadi kita sudah bahas, penghasil pupuk sudah bahas. Kemudian bisa juga sebagai tabungan. Nah ini kalau di masyarakat, kebanyakan masyarakat itu memelihara ternak sebagai tabungan. Jadi kalau nanti seandainya mereka tiba-tiba membutuhkan dana, membutuhkan uang, mereka bisa jual ternaknya sebagai sumber pendapatan ya untuk kebutuhan tersebut. Kemudian ternak bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber energi dari biogas. Biogas ini berasal atau memanfaatkan kotoran hewan menjadi sumber energi berupa gas yang bisa dipakai untuk keperluan memasak misalnya, bahkan bisa juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian dapat sebagai keperluan ritual agama, adat istiadat, sosial budaya dan hobi. Ya kita tahu juga di masyarakat kita beberapa suku juga memanfaatkan bahan hewan ternak itu sebagai keperluan ritual agama. Contohnya misalnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada kambing ya, kambing lokal kita, namanya kambing Samosir, itu juga digunakan sebagai keperluan ritual agama. Bahkan harganya bisa menjadi sangat mahal apabila kambing tersebut kondisinya cukup baik dan warnanya putih seluruhnya. Jadi semakin bagus warnanya, putih merata, harganya pun semakin mahal. Selain itu dapat berupa sebagai lapangan kerja, itu sudah jelas. Kemudian dapat juga sebagai sumber penelitian farmasi dan kedokteran. Jadi kita ketahui untuk penelitian farmasi ya, terutama farmasi dan kedokteran itu terkait dengan manusia. Jadi banyak juga untuk mengganti percobaan ya, mencobanya mungkin tidak etis ya kalau dilakukan ke manusia, terlalu banyak resikonya. Jadi penelitian itu bisa kita menggunakan hewan ternak untuk sebagai hewan percobaan.